Hai guys, gua Kohar dari Kohar TV. Oke, di video sebelumnya gua kan udah sempet bilang kalau gua akan membahas tentang cara gue memanage uang di channel ini. Nah, kenapa gue bahas tentang uang? Karena gue menyadari satu hal penting dan nggak banyak orang yang sadar kalau dari sebelum kita lahir sampai kita udah mati, itu kita berkaitan dengan uang. Nah, jadi di video kali ini gue akan sharing sedikit tips yang mungkin berguna buat kalian cara gue memanage uang gue. Oke, untuk yang di video ini gue akan sharing soal duit gue untuk sewa rumah. Jadi 1 tahun lalu gue udah menyiapkan duit untuk gue menyewa rumah di tahun 2022 sebesar 30 juta. Nah, pas banget di tahun lalu gue lagi nyobain aplikasi Bibit. Ini aplikasi untuk reksadana. By the way, video ini nggak disponsorin sama Bibit ya. Ini murni karena gue pengen sharing aja karena gue mendapatkan keuntungan dari Bibit. Jadi tahun lalu karena gue ada duit nganggur 30 juta dan tahun lalu gue banyak nyari informasi tentang saham, reksadana, kripto dan lain-lain, gue memutuskan untuk mencoba menabung duit gue yang 30 juta untuk sewa rumah itu di reksadana. Dan gue pakai Bibit. Waktu itu gue taruh uang gue di Bibit bulan Juli tahun 2021, 6 bulan yang lalu. Nah, langsung aja kita lihat ya. Nah, di Bibit gue udah bikin tabungan untuk sewa rumah. Kita langsung aja lihat nih. Ini dulu gue naruh duitnya 30 juta dan sekarang uangnya udah 30 juta 700 ribuan. Dapat imbal hasil sebesar 700 ribu dalam waktu 6 bulan. Dan ini gue dapat uang cuma-cuma dari Bibit. Ini gue taruhnya di reksadana pasar uang. Karena buat gue pribadi naruh uang di reksadana pasar uang itu relatif lebih menguntungkan dibanding taruh di bank yang kena biaya bulan dan imbal hasilnya lebih kecil. Per video ini dibuat, acuan suku bunga di Indonesia cuma 3,5% per tahun. Nah, sedangkan tempat gue naruh uang, kita cek ya berapa persen. Nah, gue naruhnya di Sukuro Invest Money Market Fund dan imbal hasilnya per tahun di CAGR 5% lebih per tahun. Nah, lebih menguntungkan kan? Dan ini juga lebih stabil. Sebetulnya, kalau gue mau untungnya lebih tinggi, gue bisa aja taruh di reksadana saham yang untungnya bisa lebih dari 10% per tahun. Tapi resikonya juga lebih besar dibandingkan reksadana pasar uang. Nah, kita langsung lihat aja nih contohnya ya. Nah, di sini ada pilihan produk, pilih sendiri, kita klik yang saham. Nah, contohnya ini, Manulife saham andalan. Imbal hasil per tahunnya 11%, lebih gede daripada reksadana pasar uang. Tapi, kita lihat ya, nah grafiknya saham itu nggak sestabil reksadana pasar uang. Jadi gue memutuskan untuk taruh duit di tempat yang lebih stabil. Kenapa? Karena gue menabung dengan waktu yang udah pasti kapan diambilnya. Nah, contohnya misalnya nih, kita coba ke yang 3 tahun ya. Nah, bisa dilihat kan di sini ada sempat penurunan harga dulu nih. Misalnya waktu itu gue nabungnya di sini, di harga masih 2000-an. Terus pas gue udah mau ambil uang sewa rumah gue, tiba-tiba harganya lagi turun ke bawah. Nah, uang gue jadi berkurang. Makanya gue taruh di reksadana pasar uang yang relatif lebih stabil nilainya ya. Bisa dilihat ya, nilainya dari bulan Juli sampai ke sekarang Januari itu meningkatnya stabil, nggak ada turun naik. Jadi saat gue ambil 90% udah pasti gue dapat untung. Nah, uang sewa tadi ini akan gue ambil 1 minggu dari sejak video ini dibuat. Karena gue udah mau pindah tempat dari tempat yang gue tempatin sekarang. Nextnya, uang gue buat sewa rumah tahun depannya lagi, gue akan coba taruh di sini nih. Di obligasi, terus di Covermore. Ini gue akan taruh di Sukuro Investable Fund. Nih kalau bisa dilihat ya, ini imbal hasilnya beli tinggi 8%, tapi grafiknya juga stabil, mirip reksadana pasar uang. Nah, ini nanti gue akan coba taruh uang sewa rumah gue di sini dengan harapan dapat keuntungan yang lebih tinggi, tapi resikonya juga tetap rendah. Mudah-mudahan ya, karena kalau dilihat di bibitnya sendiri, bisa dilihat di bawah kanan sini nih tingkat resikonya sedang. Jadi mungkin karena ini masih baru, grafiknya masih bagus. Tapi gue nggak tahu. Kita coba nanti ya. Gue taruh duit di sini dan kita lihat tahun depan apakah grafiknya tetap naik seperti ini atau ada turun naiknya ternyata. Ngomong-ngomong, gue nggak mengajak kalian untuk nabung persis di tempat yang sama kayak gue, karena kalian mesti tahu sendiri resikonya kalau kalian menaruh uang di satu tempat. Nah, kalau kalian mau mencoba menabung reksadana di Bibit, kalian bisa coba daftar dan pakai kode referral Koharo Bibit. Nanti kalian dapat cashback 25.000 di pembelian reksadana yang pertama. Lumayan loh, 25.000. Nah, setelah kalian daftar nanti kalian bisa lihat-lihat dulu nih kalian mau nabung di reksadana yang mana. Cari tahu sendiri resiko yang cocok buat kalian itu yang seperti apa. Tenang aja, di Bibit udah ada bantuan dari Robo. Jadi kalau kalian tipe yang aman-aman aja, kalian bisa pilih rekomendasi dari Robo. Jadi kalian kesini, nah ubah profil resiko kalian. Misalnya kalian yang tipe konservatif, yang aman-aman aja. Nanti dari Bibit akan dipilihkan reksadana-reksadananya. Jadi 70% pasar uang, 20% obligasi, dan 10% saham. Nah, pasar uang relatif lebih stabil ya, nggak naik turun kayak saham. Tapi keuntungannya lebih kecil daripada saham. Nah, kalau kalian pengen yang keuntungannya banyak, tapi resikonya tinggi, kalian bisa coba tipe yang agresif. Nah, nanti akan dipilihkan oleh Robo, reksadana saham 70%, pasar uang 10%, obligasi 20%. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian punya saran atau kalian punya pengalaman yang pengen kalian share tentang cara kalian memanage uang kalian sendiri,
atau tentang cara kalian mendapatkan keuntungan dengan uang nganggur kalian, kalian boleh coba komen di kolom komentar. Oke, biasanya gue kalau outro di video science yang di TikTok, gue kan biasa ngomong science bro. Nah, karena ini bukan ngomongin science, tapi ini ngomongin duit, menurut kalian outronya apa yang cocok? Kalian punya saran nggak? Kalau ada saran, kalian boleh komen juga ya di bawah ya. Tapi untuk sementara ini, science bro.